lahir miskin, bahkan hingga harus mengarang sendiri tanggal kelahiran karena lemari yang tertulis tanggal lahirnya terpaksa dijual untuk makan, membuat seorang Dahlan Iskan bersikeras membalikan nasibnya. Tahun berganti, nasib baik pun berpihak pada pria kelahiran Magetan tahun 1951 ini. Tak hanya dikenal sebagai raja media, kini Dahlan juga menempati posisi tertinggi di BUMN. Sifat nyentrik yang dimiliki Dahlan sejak kecil mengiringi perjalanan karirnya. Karena itu, banyak orang menganggap Dahlan sebagai sosok yang fenomenal sekaligus kontroversial. Sebut saja aksinya saat menjabat di Dirut PLN. Di tangannya, PLN mampu membuat gebrakan bebas biar pet se-Indonesia dalam waktu 6 bulan. Tak hanya itu, Dahlan juga sempat jadi artis YouTube saat dirinya terekam dalam video amatir. Saat itu Dahlan terlihat emosi karena terpancing melihat antrean tol yang panjang, namun loket yang dibuka hanya 2 dari 4 pintu yang ada. Aksi berani Dahlan tak hanya dilakukan di jalanan, tapi juga dilakukan di Senayan. Penghujung 2012 adalah momen panas bagi Dahlan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dahlan melaporkan 7 nama anggota Dewan yang diduga memeras sejumlah BUMN pada Badan Kehormatan DPR. Meski pada akhirnya Dahlan mencabut 3 nama yang dilaporkan, namun aksi Dahlan ini dinilai cukup kontroversial. Terlepas dari aksinya yang kontroversial, nama Dahlan rasanya telah mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Hingga Dahlan pun mantap mendaftarkan diri sebagai capres di Konvensi Demokrat. Kontroversial. Itu tadi sedikit gambaran seorang Dahlan Iskan yang kita rekam ataupun terekam media, Pak. Mungkin di luar itu masyarakat melihat sosok Dahlan Iskan ini adalah sosok yang berbeda. Tapi seperti apa analisanya? Saya tanya dulu kepada pakar kita di sini. Pak Fahri, dari tadi sudah menelisik, menganalisa. Laporannya seperti apa, Pak? Ya, saya kalau kita mau mengedukasi masyarakat, saya mengibaratkan Pak Dahlan dengan Pak Mahfud ini seorang guru dan seorang marketing, Pak. Tipe seorang guru, ya seperti itulah adanya. Tapi di sisi lain sebagai seorang marketing kan dia tidak bisa berdiam diri pada satu posisi. Dalam mengambil sebuah tindakan pun juga kalau Pak Dahlan lebih condong kepada sebuah perilaku. Oke, yang penting saya semua panca indera, mata, telinga, semua berfungsi. Ketika dia mendapatkan sebuah ketidaknyamanan dalam pikirannya, maka dia bereaksi saat itu juga. Lain dengan Pak Mahfud itu dia akan ibarat sebuah pepatah, saya diam, saya lihat, saya teliti, saya mengambil tindakan. Jadi butuh proses untuk mengambil sebuah tindakan. Inilah 2 hal yang cukup menarik antara seorang intuiting dengan seorang sensing, gitu. Kira-kira begitu bahasa saya. Saya ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, jika masyarakat mempertanyakan, itu natural, spontan, atau pencitraan sih, Pak, sebenarnya? Aduh, terserah. terserah. Tapi memang Anda dikenal sosok yang sangat spontan, itu kerap Anda lakukan? Ya, kita kan punya akal sehat, punya kecerdasan, tadi dibilang ada intuisi, sehingga mungkin saya juga melakukan proses itu, cuma proses itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi misalnya saya buka jalan tol, apakah itu dianggap spontan? Ya, mungkin dianggap spontan, tetapi kan ada mekanisme di pikiran saya juga bahwa ini jalannya macet, pintu loket yang dibuka hanya 2, berarti ini salah. Jadi bukan berarti ngawur macet terus dibuka, enggak. Tapi saya lihat, oh ini macet, pintu kok nggak dibuka semua, berarti ada yang salah. Jadi informasi merupakan sebuah keputusan yang bisa diambil saat itu juga. Karena seluruh indranya, mata, telinga itu berfungsi pada ambil keputusan. Maka itulah sebabnya kenapa bagi kalangan tertentu seorang Dahlan Iskan itu dianggap nyentrik karena memang dia berperilaku seperti dalam bahasa umumnya, pukul sekarang urusan belakangan. Ini nih tipe semacam ya, karena orang marketing, seorang pengusaha ya begitu tuh kurang lebih, kira-kira begitu bahasa saya. Saya ke Prof Karim, komunikasi politik seorang Dahlan Iskan seperti apa? Dilihat dengan perilakunya juga sebagai seorang Menteri BUMN dan sebelumnya kita tahu seorang raja media. Ya, menurut saya kalau masyarakat tadi menyebut beliau itu kontroversial, menurut saya kontroversialnya Dahlan Iskan adalah salah satu anasir yang membangun kebesaran dia gitu ya, seperti kalemnya Pak Mahfud. Sebab
kalau tadi diibaratkan marketing dengan apa tadi? Guru. Kalau saya sih sama perbandingannya gitu. Padahal itu seperti Real Madrid, Wah, Pak Mahfud analogi itu yang mantap. seperti Barcelona gitu ya. Tapi siapa sih yang tidak suka Madrid dan Barcelona? Yang membedakan itu soal taktik saja, soal gaya saja. Madrid itu tidak banyak ngecek bola. Saya Liverpool, Pak. Boleh jadi Bapak sedang Liverpool karena sedang naik daun, tetapi gaya permainan menurut saya gitu kan efisien. Lebih ke style, efisien. ya? Stylenya efisien. Menggiring bola langsung menceploskan. Pak Mahfud lebih bergaya gitu kan. Nah tetapi terlepas dari itu semua, menurut saya hal terpenting bukan soal karakter gitu ya. Dari pembicaraan tadi saya menangkap bahwa kita semua, saya, Anda membutuhkan satu jawaban atas situasi yang lelah ini. Apa jawaban itu? Kita butuh munculnya sebuah kekuatan yang bisa membangunkan semangat orang dalam menata politik ini, dalam terjun ke dalam politik ini. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan itu belum memberikan semangat. Itu baru clue, baru sinyal saja. Sinyal bahwa bila selama ini orang mengutak-atik 3 kubu, 3 kekuatan, 3 poros, akan lebih bersemangat bila ada kekuatan baru, poros baru yang tidak hanya mengotak-atik peluang itu sekedar kuantitatif. Seperti matematika yang bisa menjumlahkan jumlah suara ini tambah suara ini sah. Lalu setelah menjumlahkan lalu berbagi. Saya akan mendapat apa, Anda akan mendapat apa. Itu tidak menarik. Yang kita butuhkan adalah tampilnya sosok, tampilnya kekuatan yang bisa memberikan peta jalan yang jelas. Setelah kita pilpres ini akan melakukan apa? Prof, jangan dihabiskan dulu. Kita masih membahas Pak Mahfud. Kita belum lihat Pak Mahfud. Kita simak dulu informasi berikut ini, pemirsa. Siapa tak kenal Mahfud MD? Berperawakan sedang, kelahiran tanah Madura yang memiliki karakter sederhana dan apa adanya. Sosok Mahfud MD namanya mulai bersinar di publik ketika keberaniannya melakukan terobosan hukum yang cukup kontroversial saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 sampai dengan 2011. Langkah beraninya dengan membuka ke publik materi penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus Anggodo Wijoyo yang diduga melibatkan kejaksaan sampai dengan petinggi kepolisian menuai banyak apresiasi positif di masyarakat. Kejutan Mahfud MD tak berhenti sampai di situ. Saat isu suap berhembus kencang di Mahkamah Konstitusi pada masa kepemimpinannya, ia bergerak cepat membentuk tim pencari fakta dengan akses luas tak terbatas. Melihat prestasi dan sepak terjang sosok Mahfud MD yang konsisten dan berani, kini, pasca pemilu legislatif, dengan perolehan Partai Kebangkitan Bangsa sebesar 9,40%, bagaimanakah nasib pencapresan Mahfud MD? Akankah sosoknya mampu melenggang sempurna menuju karpet istana? Serius memperhatikan. Tapi sabar dulu Pak, akan ada analisanya, tapi kita harus jeda. Pemirsa, kami kembali saat lagi, tetap di Gesper.